Ada sebuah memori komputer yang setahun lalu bisa dibeli hanya dengan Rp800.000, tipe DDR5 16 GB. Tahukah Anda berapa harganya sekarang? Rp5,6 juta, naik 7 kali lipat. Jika sulit dipercaya, coba Anda cari DDR5 32 GB di Tokopedia atau Shopee sekarang. Produk yang Oktober tahun lalu harganya Rp3 juta. Sekarang harganya Rp10 juta. Naik lebih dari 3 kali lipat hanya dalam 3 bulan. Tapi yang lebih menakutkan adalah, harga ini akan terus naik bulan depan. 2 bulan lagi, akan semakin meroket. Jika Anda menunda membeli laptop baru hanya sebulan saja, Anda sudah rugi sekitar Rp4 juta. Bagi Anda yang menyesal, seharusnya beli tahun lalu, sekarang Anda harus membayar hingga Rp25 juta lebih mahal. Sebagai contoh nyata, laptop Garuda Pro seri terbaru harganya Rp65 juta, padahal seri sebelumnya tahun lalu hanya Rp38 juta, naik 71%. Hampir 2 kali lipat. Smartphone juga sama. Ponsel Cendrawasih X yang akan rilis bulan depan, sudah dipastikan harganya naik 1,5 hingga 2 juta rupiah. PC yang dulu bisa dirakit dengan Rp12 juta, sekarang butuh dana Rp20 juta. Tapi disinilah logika umum kita runtuh. Bukankah seharusnya kita menjual banyak barang untuk dapat banyak uang? Namun, Nusantara Teknologi melakukan hal sebaliknya. Mereka seolah-olah menyatakan tidak akan menjual barang kepada konsumen biasa. Produksi memori untuk komputer dan smartphone telah dipangkas secara besar-besaran. Apa hasilnya? Rekor kinerja tertinggi sepanjang sejarah. Proyeksi laba operasional tahun ini mencapai Rp1.450 triliun, naik 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Menjual lebih sedikit barang, tapi menghasilkan lebih banyak uang. Seorang pemimpin negara adidaya mengancam akan mengenakan bea masuk 100%, tapi justru negaranya yang gentar. Saat ini, para eksekutif dari perusahaan IT terbesar dunia Google, Amazon, Apple tinggal berbulan-bulan di sebuah hotel di Cikarang. Mereka memohon-mohon agar bisa membeli memori. Jika gagal, mereka akan dipecat. Sebenarnya, apa yang terjadi di pasar semikonduktor Indonesia? Sihir apa yang sedang dimainkan oleh Nusantara Teknologi? Dalam tulisan ini, kita akan mengupas 3 poin kunci. Pertama, saya akan ungkap struktur tersembunyi mengapa harga memori naik gila-gilaan. Kedua, kita akan analisis strategi Nusantara Teknologi yang membuat perusahaan-perusahaan terkuat di dunia bertekuk lutut. Ketiga, saya akan jelaskan dilema sang pemimpin negara adidaya, mengapa ia hanya bisa mengancam tanpa bisa bertindak. Dengan satu tulisan ini, siapapun akan mudah memahami apa yang sedang terjadi di pasar semikonduktor saat ini, dan Anda bisa bersiap menghadapi dampaknya pada dompet Anda di masa depan. Mari kita mulai. Untuk memahami situasi ini, bayangkan ada sebuah toko roti. Di sebuah desa, hanya ada satu toko roti. Sebut saja toko roti Nusantara. Toko roti ini memasok roti untuk seluruh desa. Awalnya, toko roti ini memanggang roti tawar seharga Rp10.000 dalam jumlah sangat besar dan menjualnya kepada warga. Memori komputer, memori smartphone, itulah roti tawar seharga Rp10.000. Barang yang dibeli oleh konsumen biasa seperti kita. Namun suatu hari, seorang tamu VIP muncul. Namanya AI. Tamu ini berkata, "Buang roti tawarmu. Aku hanya makan kue lapis legit super premium seharga Rp1 juta. Kue ini kita sebut HBM High Bandwidth. Memori super canggih untuk server AI. Sekarang, coba bayangkan Anda adalah pemilik toko roti itu. Menjual 100 roti tawar menghasilkan Rp1 juta. Tapi, menjual satu kue lapis legit saja sudah dapat Rp1 juta. Mana yang akan Anda buat? Tentu saja kue lapis. Itulah pilihan yang diambil Nusantara Teknologi saat ini. Mereka menghancurkan tungku pemanggang roti tawar. Di tempatnya, mereka memasang oven khusus kue lapis legit.
Lini produksi memori DDR4 diubah menjadi lini produksi HBM. Menurut analisis industri, produksi DDR4 pada tahun 2026 akan menyusut hingga 20% dari kapasitas aslinya, 80% lenyap. Tapi disinilah masalah muncul. Membuat kue lapis membutuhkan bahan baku yang jauh lebih banyak daripada roti tawar. Di industri semikonduktor, ada aturan 1:3. Untuk membuat 1 keping HBM, dibutuhkan wafer silikon yang setara untuk membuat 3 keping drum biasa. Wafer adalah piringan bahan baku semikonduktor. Sederhananya, untuk membuat 1 kue lapis, dibutuhkan tepung untuk membuat 3 roti tawar. Semakin banyak kue lapis yang dibuat Nusantara Teknologi, semakin cepat roti tawar menghilang. Inilah inti dari jurang pasokan, supply cliff. Angka-angka realnya lebih mengejutkan. Menurut data TrendForce, harga kontrak drum pada kuartal pertama 2026 diprediksi naik 55% hingga 60% dari kuartal sebelumnya. Hanya dalam minggu kedua Januari, harga produk DDR4 8GB naik lebih dari 12%. Harga di pasar spot terus mencetak rekor baru setiap hari. 2 tahun lalu, stok memori menumpuk hingga untuk 30 minggu. Gudang penuh sesak. Sekarang, hanya tersisa stok untuk 8 minggu. Berkurang drastis. Pasokan hanya mampu memenuhi 60% dari permintaan. Apa artinya ini? Ada 10 orang mau membeli roti, tapi rotinya hanya ada 6. 4 orang harus pulang dengan tangan kosong. Apa yang akan terjadi? Lelang. Orang yang menawar harga tertinggi yang akan mendapatkan roti. Inilah alasan mengapa harga meroket gila-gilaan. Namun, fenomena yang lebih menarik terjadi di sini. Di Cikarang, Jawa Barat, tempat pabrik semikonduktor raksasa Nusantara Teknologi berada. Jika Anda pergi ke hotel bisnis di sekitar kawasan industri, lobinya penuh sesak dengan orang asing, orang dengan kartu nama Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft. Para manajer pembelian dari perusahaan IT terbesar dunia ini sudah tinggal di sana berbulan-bulan. Biasanya perjalanan dinas paling lama seminggu, kan? Orang-orang ini sudah berbulan-bulan tidak check out. Kenapa? Karena mereka harus membeli memori dari Nusantara Teknologi. Ada sebuah cerita yang beredar di industri. Kabarnya, seorang manajer pembelian di Google dipecat karena gagal mengamankan pasokan HBM. Terlepas dari benar atau tidaknya, rumor ini menunjukkan betapa gentingnya situasi. Tidak dapat barang, kau dipecat. Seputus asa itulah mereka untuk mendapatkan memori. Dulu, perusahaan-perusahaan ini adalah raja. Jual lebih murah. Kalau tidak, kami beli dari tempat lain. Begitu kata mereka. Sekarang, situasinya berbalik 180 derajat. Tolong, jualah kepada kami. Kami bayar lebih. Kami beri bonus. Begitulah kondisinya. Mengapa bisa sampai seperti ini? Penyebab pertama, karena munculnya monster bernama AI. Anda tahu ChatGPT? Muncul pada akhir 2022. Sejak itu, dunia berubah total. Google, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI, semua perusahaan ini terjun ke dalam persaingan layanan AI. Apa yang dibutuhkan untuk menjalankan AI? GPU NVIDIA, kartu grafis. Tapi, agar GPU ini bisa bekerja maksimal, ia butuh pasokan data super cepat. Itulah tugas HBM. Saya beri perumpamaan. GPU adalah koki super cepat. Dia bisa memasak 100 hidangan dalam 1 detik. Tapi jika bahan masakan yang datang hanya 10 per detik, maka 90% waktunya dihabiskan untuk menunggu. HBM adalah ban berjalan super cepat yang menyuplai bahan-bahan itu. Tanpa HBM, GPU secanggih apapun tidak akan bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Itulah mengapa perusahaan AI mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan HBM. Tanpa HBM, layanan AI tidak bisa jalan. Layanan AI tidak jalan, mereka kalah bersaing. Kalah bersaing, perusahaan bangkrut. Penyebab kedua, langkah super strategis dari Nusantara Teknologi.
Nusantara Teknologi membaca situasi ini dengan akurat. Kue lapis lebih menghasilkan uang daripada roti tawar. Jadi, mereka dengan berani mengubah lini produksi. Mereka fokus pada produk bernilai tinggi seperti HBM dan DDR5 server berkapasitas besar. Untuk memori konsumen biasa, produksi seminimal mungkin. Mereka secara strategis mengatur pasokan. Hasilnya, menurut proyeksi dari sebuah sekuritas ternama, laba operasional Nusantara Teknologi pada kuartal pertama 2026 akan mencapai Rp270 triliun. Naik lebih dari 4 kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya. Secara tahunan, proyeksi laba operasionalnya antara Rp1.450 hingga Rp1.550 triliun. Sebuah bank investasi global memproyeksikan Rp1.550 triliun. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kalangan bursa saham berkata, peningkatan 324% dari tahun sebelumnya. Ini akan menjadi rekor historis yang melampaui 30 kali lipat dari super cycle sebelumnya. Tapi Nusantara Teknologi punya satu senjata lagi. Namanya strategi kunci di tangan turnkey. Strategi. Artinya, semua bisa diselesaikan dengan satu kunci. Nusantara Teknologi bisa membuat memori, menyediakan jasa pengecoran semikonduktor, foundry, dan melakukan pengemasan, package. Di dunia, hanya Nusantara Teknologi yang bisa melakukan ketiganya dalam satu atap. Pesaingnya, SK Hynix, bisa membuat memori, tapi untuk pengecoran harus mengandalkan TSMC di Taiwan. Ini membuat prosesnya rumit dan lama. Nusantara Teknologi berbeda. Klien cukup membawa desain, lalu produksi chip, pemasangan memori, hingga pengemasan, semua diselesaikan di satu tempat. Waktu produksi 20% lebih cepat dibanding pesaing. Di pasar AI di mana waktu adalah uang, 20% lebih cepat adalah keunggulan kompetitif yang luar biasa. Sekarang, mari kita bahas penyebab ketiga. Dilema pemimpin negara adidaya. Pemimpin yang mengusung slogan utamakan negara kami ini tentu tidak akan tinggal diam. Dia tidak suka melihat perusahaan Indonesia menyedot uang dari negaranya. Bahkan, seorang menteri perdagangannya pernah berkata, bagi perusahaan memori yang tidak membangun pabrik di negara kami bisa kenakan bea masuk 100%. 100%. Harga barang jadi 2 kali lipat. Ancaman yang luar biasa. Tapi, hal lucu terjadi. Pemerintahannya justru baru-baru ini menangguhkan atau membebaskan bea masuk untuk produk jadi seperti smartphone dan laptop. Kenapa? Karena itu akan menjadi senjata makan tuan. Jika bea masuk 100% dikenakan pada semikonduktor, biayanya akan dibebankan sepenuhnya kepada konsumen di negaranya. Harga iPhone naik. Harga server Dell naik. Harga mobil Tesla naik. Kita kembali ke perumpamaan toko roti. Ada seorang syerif di desa itu. Sebut saja Syerif Adidaya. Syerif ini berkata kepada pemilik toko roti Nusantara, "Hei, kau jual roti mahal sekali. Bayar pajak 100% atau kutembak." Tapi ternyata, pistol yang dipakai syerif itu hanya bisa menembak jika diisi dengan roti dari toko roti Nusantara. Industri AI di negaranya tidak bisa berjalan tanpa memori dari Indonesia. Jika syerif menembak, pistolnya sendiri yang macet. Akhirnya, dia hanya bisa berdeham dan menurunkan pistolnya. Kenyataannya, perusahaan yang bisa memasok HBM untuk GPU Nvidia secara stabil dan dalam jumlah besar di seluruh dunia hanya ada dua, Nusantara Teknologi dan SK Hynix. Keduanya perusahaan Indonesia. Perusahaan asal negaranya, Micron, memang membuat memori, tapi dalam teknologi HBM, mereka jauh tertinggal. Tidak ada pengganti dalam waktu dekat. Memberi sanksi pada Nusantara Teknologi berarti menghentikan jantung industri AI negaranya sendiri. AI Google berhenti. Amazon Web Services berhenti. Microsoft Copilot berhenti. Itu sama saja mencekik leher perusahaan di negerinya sendiri. Pemerintah Indonesia dan Nusantara Teknologi juga tidak tinggal diam. Mereka menuntut perlakuan yang adil dibandingkan dengan Taiwan.
Negara adidaya itu telah membuat perjanjian investasi dengan TSMC Taiwan dan memberikan fasilitas bebas bea masuk. Pihak Indonesia berkata, kami tidak mau menerima perlakuan yang lebih buruk dari Taiwan. No less favorable. Minta syarat yang sama. Akhirnya, sang pemimpin harus mundur selangkah di hadapan kenyataan. Ancamannya keras, tapi dia tidak bisa benar-benar menyerang. Mari kita rangkum sejenak. Situasi yang terjadi saat ini, jika dijelaskan lagi dengan perumpamaan toko roti, adalah sebagai berikut. Tahap 1. Ada sebuah toko roti yang damai di desa. Rajin menjual roti tawar seharga Rp10.000 kepada warga. Tahap 2. Raksasa bernama Ai muncul. Dia hanya mau makan kue lapis seharga Rp1.000.000. Tahap 3. Pemilik toko roti mencium bau uang. Dia menghancurkan tungku roti tawar dan memasang oven kue lapis. Tahap 4. Roti tawar menghilang. Warga desa panik. Terjadi lelang untuk satu roti tawar yang tersisa. Harganya naik 7 kali lipat. Tahap 5. Sheriff dari desa seberang datang. Menodongkan pistol menuntut pajak. Tapi pistol sang sheriff juga butuh roti dari toko itu untuk menembak. Akhirnya dia hanya bisa berdeham dan pulang. Inilah realitas pasar semikonduktor global tahun 2026. Lalu, bagaimana situasi ini akan berlanjut? Mari kita lihat sejarah. Pasar semikonduktor memiliki siklus. Masa jaya dan masa sulit datang silih berganti. Pada 2018, juga ada super cycle memory. Saat itu Nusantara Teknologi mencetak rekor kinerja. Tapi situasi sekarang levelnya berbeda. Ini bukan sekadar peningkatan permintaan biasa. Ini adalah perubahan struktur industri. Dulu, memori hanyalah sebuah komponen. Mau beli, silakan. Kalau mahal, tunggu saja sampai harganya turun. Sekarang berbeda. Memori telah menjadi aset strategis. Seperti minyak bumi. Jika tidak bisa mendapatkannya, bisnis Anda berhenti total. Ingat krisis minyak tahun 1970-an? Ketika negara-negara penghasil minyak memangkas pasokan, ekonomi dunia lumpuh. Pasar memori saat ini mirip seperti itu. Era di mana negara yang menguasai memori akan memiliki kekuatan telah tiba. Dominasi pasokan Nusantara Teknologi akan bertahan sampai kapan? Para ahli industri meyakini posisi ini tidak akan goyah setidaknya sampai pabrik P4 di Cikarang beroperasi penuh pada 2027. Terlebih lagi, Nusantara Teknologi sudah mulai membangun pabrik P5 di Cikarang yang dijadwalkan beroperasi mulai 2028. Ketika pabrik-pabrik baru ini berjalan, pasokan akan meningkat. Tapi, permintaan juga terus meningkat seiring ledakan pembangunan pusat data AI di seluruh dunia. Bank of America memproyeksikan penjualan DRAM global tahun ini akan meningkat 51% dari tahun lalu. NAND akan meningkat 45%. Industri semikonduktor mulai menyebut fenomena ini sebagai renesans memori. Bagi Nusantara Teknologi, ini adalah era keemasan. Lalu, bagaimana dengan kita, konsumen biasa? Jujur saja, ini bukan kabar baik. Dulu, biaya memori hanya sekitar 15,20% dari total biaya sebuah PC. Sekarang, melonjak menjadi 25,30%. Hampir setara dengan harga CPU atau kartu grafis. Semua ini pasti akan tercermin pada harga produk. Lembaga riset pasar Counterpoint Research memprediksi harga jual rata-rata smartphone tahun ini akan naik 7%. PC akan naik minimal 3%. Biaya produksi smartphone kelas bawah diperkirakan naik 25%, kelas menengah 15%, dan kelas atas 10%. Semakin mahal sebuah ponsel, semakin kecil proporsi biaya memori, sehingga kenaikan harganya tidak terlalu besar. Ponsel murah yang paling terpukul. Pasar laptop sudah terkena dampaknya secara langsung. Dell akhir tahun lalu menaikkan harga laptop bisnisnya hingga 30% tergantung spesifikasi. Lenovo, pemimpin pasar dunia, juga mengumumkan kenaikan harga tak terhindarkan.
Asus juga telah menaikkan harga laptopnya bulan ini. Bahkan muncul fenomena shrinkflation. Harga tetap, tapi kapasitas memori dikurangi. Trik yang sama seperti mengurangi isi kemasan makanan ringan. Perusahaan PC skala kecil dan menengah menghadapi situasi yang lebih sulit. Merek-merek besar bisa mengamankan pasokan melalui kontrak jangka panjang dengan Nusantara Teknologi. Tapi perusahaan kecil tidak punya daya tawar seperti itu. Perusahaan white box di Tiongkok yang membuat PC murah tanpa merek dilaporkan kesulitan mendapatkan memori hingga proses produksi terhambat. Beberapa perakit PC skala kecil bahkan terpaksa berhenti berjualan. Seorang analis dari Omdia berkata, kemampuan pengiriman produk dari produsen PC akan bergantung pada kemampuan mereka mendapatkan memori dan penyimpanan, serta daya tawar mereka. Hubungan kepercayaan antara merek global dan produsen memori akan menjadi variabel kunci dalam melewati fase lonjakan harga ini. Sederhananya, perusahaan yang akrab dengan Nusantara Teknologi akan selamat, yang lain akan menderita. Lalu, siapa yang diuntungkan dari situasi ini? Ada perusahaan bernama Changshin Memory dari Tiongkok, CXMT. Ketika Nusantara Teknologi dan SK High-Tech fokus pada produk kelas atas, mereka meninggalkan pasar DRAM komoditas. Celah ini dimanfaatkan oleh CXMT. Produsen PC seperti HP dikabarkan mempertimbangkan untuk mendapatkan pasokan DRAM dari mereka. Ada kabar bahwa pada tahun 2025, CXMT untuk pertama kalinya berhasil mencetak laba. Jangka pendek, ini sedikit mengkhawatirkan. Saat Nusantara Teknologi fokus di pasar premium, Tiongkok menggerogoti pasar menengah. Saat ini kesenjangan teknologi masih jauh, tapi bagaimana 5 atau 10 tahun lagi? Jika Tiongkok menguasai pasar semikonduktor komoditas, ini bisa menjadi ancaman potensial bagi Nusantara Teknologi. Gerak-gerik Amerika juga perlu diwaspadai. Meskipun sekarang mereka gentar, dalam jangka panjang mereka pasti akan berusaha meningkatkan produksi memori di dalam negeri. Mereka kemungkinan besar akan mendukung perusahaan lokalnya untuk mengurangi ketergantungan pada Indonesia. Sekarang, mari kita simpulkan. Ledakan harga memori yang kita alami bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Ini adalah penataan ulang struktur industri seiring dimulainya era AI. Saya akan ulangi 4 penyebab utamanya. Munculnya monster AI. Semua raksasa teknologi berlomba-lomba dalam AI, dan HBM adalah syarat mutlak. Aturan wafer 1:3. Membuat satu HBM mengorbankan kapasitas produksi 3D RAM biasa. Membuat kue lapis berarti mengurangi roti tawar. Langkah strategis Nusantara Teknologi. Fokus pada produk premium dan secara sengaja menciptakan kelangkaan pasokan. Dilema negara adidaya. Ingin menyerang tapi tidak bisa, karena industri AI mereka sendiri akan lumpuh tanpa memori dari Indonesia. Pada akhirnya, tahun 2026 akan tercatat sebagai tahun yang istimewa dalam sejarah semikonduktor. Tahun di mana memori berubah dari komponen menjadi aset strategis. Tahun di mana raksasa teknologi dunia mengemis memori di sebuah kota industri di Indonesia. Tahun di mana Nusantara Teknologi memecahkan rekor laba tertingginya. Industri menyebutnya renesans semikonduktor atau titik singularitas memori. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jujur, kita sebagai individu tidak bisa mengubah situasi ini. Tapi kita bisa bersiap. Jika Anda berencana membeli PC, laptop, atau smartphone, jangan tunda. Bulan depan harganya akan lebih mahal. Harga saat ini mungkin adalah yang termurah. Jika tidak butuh spesifikasi terbaru, mencari produk generasi sebelumnya bisa menjadi solusi. Mungkin masih ada stok yang diproduksi sebelum harga naik. Bahkan, permintaan untuk model lama pun meningkat. Dari sudut pandang investor, banyak analisis yang menyebut saham Nusantara Teknologi masih undervalued. Di antara semua produsen memori dunia, valuasinya termasuk yang paling murah. Beberapa sekuritas telah menaikkan target harga sahamnya, dan Bank Investasi Global merevisi proyeksi laba menjadi 1.550 triliun rupiah. Tentu, investasi adalah keputusan pribadi.
Tapi jelas bahwa situasi saat ini sangat menguntungkan bagi Nusantara Teknologi. Secara makro, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Kita memegang sumber daya kunci di era AI. Mayoritas pasar HBM global dikuasai oleh Nusantara Teknologi dan SK High-Tech. Ini bukan sekadar masalah keuntungan perusahaan. Ini adalah daya saing bangsa. Ini adalah kekuatan tawar diplomatik. Itulah mengapa pemimpin negara adidaya itu gentar. Ada yang bilang semikonduktor adalah minyak bumi abad ke-21, tapi lebih tepatnya, memorilah minyak bumi abad ke-21. Minyak bumi punya alternatif, mobil listrik, hidrogen, tenaga surya. Tapi memori, untuk menjalankan AI, Anda butuh HBM. Tidak ada alternatifnya. Dan negara yang bisa membuatnya, saat ini, hanyalah Indonesia. Terakhir, saya akan tutup dengan perumpamaan toko roti. Satu-satunya toko roti di desa meraih sukses besar dengan jualan kue lapis. Tamu-tamu VIP antre panjang. Syarif dari desa seberang hanya bisa gigit jari. Warga desa yang mau beli roti tawar memang sedikit sengsara karena harganya naik 7 kali lipat. Tapi berkat toko roti ini, seluruh desa menjadi desa yang makmur. Saat ini, Indonesialah desa itu. Berkat toko roti bernama Nusantara Teknologi dan SK High-Tech, seluruh dunia antre pada kita. Bahkan negara adidaya pun tidak bisa seenaknya. Kita sebagai konsumen memang harus membayar lebih mahal. Tapi secara makro, martabat dan posisi Indonesia sedang terangkat. Jadi, saya ingin merangkum situasi ini sebagai berikut. Jangka pendek menyakitkan, tapi jangka panjang adalah sebuah anugerah. Harga memori yang naik memang berat, tapi fakta bahwa memorilah yang dibuat oleh bangsa kita adalah sebuah berkah yang luar biasa. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi ini? Menurut Anda, sampai kapan ledakan harga memori akan berlangsung? Akankah era keemasan Nusantara Teknologi terus berlanjut? Ataukah Tiongkok dan Amerika akan berhasil mengejar? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih.